Salam, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami, orang awam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Kristen jarang sekali membahas tentang dunia orang mati. Jadi kalau umpamanya orang meninggal setelah dikuburkan, rohnya kembali lagi ke jasadnya atau rohnya berada di tempat lain gitu. Dan kehidupan di dunia orang meninggal itu seperti apa? Banyak cerita waktu saya di kampung. Saya suka mengunjungi makam leluhur. Itu banyak cerita bahwa kalau umpamanya ada orang meninggal, setelah dikuburkan, orang-orang pergi, ada siksa kubur di dalamnya. Jadi yang saya tangkap waktu itu, rohnya dikembalikan ke jasad dan dia ditanya, dia disiksa di situ. Kalau umpamanya perbuatannya baik, tidak disiksa, tapi kalau umpamanya perbuatannya tidak baik, dia disiksa di situ. Bahkan ada yang mengeklaim bukti bahwa siksaan kubur itu ada, itu tulang-tulangnya pada ngumpul jadi satu. Tetapi setelah saya belajar sungguh-sungguh untuk menjadi orang Kristen, saya berpikir, karena di dalam kekristenan boleh kita memakai akal budi kita untuk mengenal kebenaran. Saya berpikir dan saya mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi terhadap orang meninggal, dunianya seperti apa setelah kita meninggal. Di dalam kekristenan saya mendapatkan ada ayat yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat yang ke 19 sampai 31. Ini saya coba baca untuk saudara semuanya. Jadi kisahnya ada orang kaya dan orang miskin. Itu. Yang orang kaya meninggal, orang miskin meninggal juga, dan dia berada di tempat tertentu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang kaya itu,
Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan, orang setelah meninggal berada di dalam satu tempat. Kalau orang itu berkenan kepada Allah, dia berada di tempat yang lebih enak, lebih nyaman. Di dalam Alkitab diistilahkan di pangkuan Abraham. Sedangkan kalau orang itu tidak berkenan kepada Allah, dia berada di tempat yang tidak nyaman, seperti orang kaya tersebut. Di sini saya belajar, di sini saya mulai berpikir bahwa Tuhan itu serba tahu, sehingga pada saat orang itu meninggal, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia tidak perlu ditanya, kamu agamanya apa? Nggak perlu ditanya, Alkitabmu apa? Tuhan sudah tahu, Tuhan sangat tahu satu orang demi satu orang. Sehingga pada saat kita meninggal, Tuhan langsung bisa memisahkan kita. Ini berada di tempat yang mana, layaknya berada di tempat mana. Jadi seperti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kekristenan itu orang meninggal langsung berada di tempatnya tersendiri, bukan disiksa di dalam kuburnya itu. Jadi di dalam kekristenan tidak ada siksaan di dalam kubur dalam arti ya kuburan. Kalau umpamanya siksaan itu ada di kuburan, kadang-kala saya juga berpikir, saudaraku yang dikasih, seandainya orang itu meninggalnya dimakan ikan, kan ada kapal tenggelam, terus orangnya pada dimakan ikan, bagaimana cara mengumpulkannya? Memang Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha bisa, sehingga dia bisa dikumpulkan. Nah, untuk nyiksanya di mana? Untuk menanyakannya di mana? Untuk interogasinya di mana? Kalau umpamanya orang dibakar, kan ada orang yang setelah meninggal dikremasi, dibakar. Setelah dikremasi ada yang di abunya, ada yang dihanyutkan di laut, ada yang disimpan. Saya pernah mengunjungi tempat penyimpanan abu jenazah. Bagaimana malaikat akan menanya orang ini yang berada di guci itu? Apakah dia langsung nantinya keluar dari guci itu, terus malaikat bertanya kepada dia, dihidupkan kembali kan, terus ditanya sama dia, terus disiksa? Apakah seperti itu? Saya rasa enggak seperti itu. Dan Alkitab sudah menjawab bahwa di dalam dunia orang mati ya orang langsung dibawa ke satu tempat. Di satu tempat, dan orang yang sudah meninggal ini pun tidak dapat, rohnya sekalipun tidak dapat mengunjungi orang yang hidup. Di dalam kisah Lazarus tadi dinyatakan bahwa orang tidak bisa datang ke tempat orang hidup pun tidak bisa. Jadi kalau pamannya ada yang sampai datang segala macam, itu bukan orang meninggal, itu roh-roh halus. Nanti kita akan bahas itu lain waktu tentunya. Inilah di kekristenan yang tentunya banyak yang belum tahu. Dan di dalam kekristenan itu ada yang abadi. Roh orang itu adalah abadi. Memang pada saat meninggal, jasadnya, tubuhnya tidak abadi. Dia akan membusuk. Ya.
dia akan membusuk menjadi tanah, tapi rohnya abadi. Gitu. Dia akan tetap ada, selama-lamanya tetap ada. Dan dia yang akan berada di dalam tempat di mana Tuhan akan menempatkan orang itu sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi yang menentukan bukan manusia, mentang-mentang orang Kristen umpamanya, wah ini di yang enak, belum tentu. Wah ini orang yang bukan Kristen langsung ya. Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan itu berdasarkan yang saya mengerti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kurang lebih seperti itu ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kekristenan, dunia orang mati itu, saya ulangi lagi, setelah orang itu meninggal, dibawa ke tempat tertentu yang tempat itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Nanti sambil menunggu kedatangan Tuhan tentunya. Jadi tidak ada siksaan kubur, tidak ada tanya-menanya di orang Kristen itu, karena Tuhannya cerdas. Malaikatnya juga sudah cerdas-cerdas sehingga bisa memilih mana yang layak, mana yang enggak. Enggak perlu ditanya agamanya apa, nabinya siapa, enggak perlu, karena mereka sudah cerdas-cerdas. Tuhan, orang Kristen itu sangat cerdas, di luar kecerdasan kita itu, sehingga menentukan orang sudah tahu. Dan di dalam dunia orang mati, orang yang sudah mati tidak bisa mengunjungi orang yang hidup, sampai rohnya pun tidak bisa mengunjungi orang yang hidup. Itu yang saya percayai setelah menjadi orang percaya. Dan saya tidak percaya adanya siksaan di dalam kubur. Saya tidak percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu berikutnya.